Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Apakah lu menggunakan jasa vendor untuk melakukan iklan? Sekarang banyak banget orang, perusahaan yang menggunakan jasa pihak ketiga atau vendor untuk bisa mengerjakan iklannya. Jadi performernya didelegasi ke luar, baik itu iklan dari Meta ataupun iklan di Google ataupun bahkan influencer. Ini hal yang bagus, hal yang efisien dan juga bisa mengurangi overhead. Dan ini langkah yang banyak banget dipakai saat ini. Itu good. Nah, kalau lu melakukan hal tersebut, ini ada beberapa informasi dan hal dan tips juga yang gue mau sharingkan untuk lu bisa memfilter dan lebih tajam memilih vendor. Termasuk juga lu tahu vendor-vendor mana dan juga detail komponennya dalam setiap rupiah yang lu bayarkan. Pertama gue pengen share adalah terkait dengan komponen dari setiap rupiah yang lu bayarkan ke vendor. Itu biasa mengandung apa aja sih gitu. Gue akan share yang pertama, poinnya adalah ketika lu menggunakan jasa atau membayar ke vendor untuk bisa melakukan iklan, ada komponen biaya di dalam setiap rupiah yang ada. Nah, yang pertama komponen itu adalah ads budget atau biaya iklan, dan ini dibayarkan langsung kepada pihak Meta ataupun ke Google. Kalau vendor itu hanya nerima uang kemudian dibayarkan kembali ataupun dipotong dari budget kreditnya iklannya mereka, kurang lebih seperti itu. Tapi itu langsung dibayarkan kepada mereka. Contoh hitungan sederhananya, misalkan lu sudah melakukan analisa dan lu tahu budget per hari lu untuk iklan itu di angka 100.000. Berarti kalau lu mau iklan full 1 bulan, kurang lebih lu harus menyiapkan budget sekitar 3 juta. Jadi 100.000 dikali 30 hari, keluarlah 3 juta rupiah. Gitu. Itu adalah budget iklannya. Nah, kemudian ada komponen kedua yang namanya itu adalah pajak. Nah, pajak ini nilainya 11% dari si budget iklan itu. Misalkan kalau angka 3 juta tadi, artinya di sini pajak 11%-nya adalah 330.000. Jadi total 3 juta 330.000 yang lu bayarkan ke melalui ke si vendor ini gitu. Nah, setelahnya dua komponen ini ada yang ketiga, yaitu jasa ataupun fee dari si vendor itu. Nah, ini biasanya ada yang transparan, ada juga yang di hidden. Biasanya kalau di hidden itu dibungkus dalam bentuk paket. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya fee-nya mereka berapa, tapi dibungkus dalam bentuk paket. Ada juga yang transparan, apapun yang dikerjakan fee-nya sekian gitu. Itu dia kasih tahu gitu. Kemudian ada komponen berikutnya adalah terkait produksi iklan atau produksi visual, dan ini berlaku umumnya untuk iklan di Meta karena butuh bikin kontennya kan untuk iklannya kan. Kalau di Google kan biasa AdWords itu nggak butuh karena langsung diklik, langsung drive trafficnya menuju landing page atau website atau apapun yang destination point-nya udah disiapkan. Nah, untuk biasanya ada biaya di sini untuk create visualnya. Visualnya terserah strateginya atau formatnya, bisa bikinnya bentuk format story, bentuk video, bentuk reels, atau bentuk juga feed, apapun itu yang jelas ada biaya untuk produksi visual ini. Nah, ini bisa dikerjakan sendiri juga. Kalau memang lu sudah ada timnya, itu bisa memangkas biaya tersebut. Jadi kalau lu udah ada tim, lu bisa ya udah suruh internal tim aja yang kerjain untuk visual iklannya. Atau kalau lu menggunakan freelancer bisa juga. Jadi biayanya biaya chargingnya ke freelancer. Kalau memang lu nggak bisa dan nggak ada source-nya, berarti kan minta si vendor untuk ngerjain. Ada yang provide, ada yang tidak gitu. Nah, kurang lebih itu secara gambaran besar 4 komponen utama yang lu bayarkan ke vendor. Sebagai catatan terkait dengan pajak, pajak itu note dari gua sebisa mungkin jangan include di dalam budget ads. Exclude sebaiknya. Kenapa? Contoh, kalau include nih misalnya 3 juta lu bayarkan. 3 juta itu sudah termasuk pajaknya 11%. Nah, kalau berdasarkan analisa lu budget per harinya 100.000, berarti kan ini dipotong nih. 100.000 itu terpotong pajak 11%. Jadi tidak 100.000 budget
hariannya. Nah, otomatis kan performa menjadi turun. Apa yang menjadi target, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi settingan dari analisa ini nggak tercapai dong karena budgetnya tidak sesuai. Jadi sebaiknya exclude. Jadi budgetnya 3 juta baru ditambahkan pajaknya. Jangan pajaknya di dalam. Nah, ketika lu udah tahu komponen ini, beberapa hal yang lu bisa make sure ke vendor tersebut adalah lu bisa tanyakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama adalah lu tanyakan berapa budget yang mereka siapkan per hari untuk ads-nya. Apakah sesuai dengan yang lu mau ataupun tidak? Karena ada yang jual langsung dibungkus, ada juga yang kasih tahu. Nah, lu mesti make sure dia tanyakan. Terus kemudian biasanya ada yang provide guarantee atau garansi mencapai performanya sekian sesuai analisa mereka. Yang lu tanyakan adalah kalau nggak mencapai gimana? Lu juga perlu tanyakan apakah ada kontrak. Misalkan ini kegiatan ads performance ini akan berjalan minimal 3 bulan, 6 bulan, atau sekian. Lu mesti make sure dan tanyakan hal itu. Atau kalau cuma bisa sebulan aja, is okay, atau gimana, lu make sure. Kemudian apakah ada deposit atau tidak, lu mesti tanya. Misalkan mereka minta deposit sekian rupiah gitu kan, untuk ini dan itu. Lalu mesti tanyakan, jadi sehingga lu bisa mengkalkulasi dan menghitung semuanya. Ya, jadi make sure itu lo cari tahu di depan dan tanyakan ke vendornya. Itu kurang lebih sharing dari gue terkait dengan kalau lu menggunakan jasa ads kepada vendor ya, misalnya kalau lu mendelegasikan keluar seperti itu. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan juga lu lebih smart dan juga lebih tajam lagi ketika mendelegasikan pekerjaan ads ini ke vendor. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikut.